Oke, oke guys, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Okay guys, so I'm really proud to say welcome to Bimo Bincang Motivasi part 3 bersama Marijo Belajar. Oke guys, di saat sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Deborah Gebi Tumundo. Saya mahasiswa di Universitas Samratulangi. Dan untuk di tim Marijo Belajar sendiri, saya dipercayakan sebagai fasilitator divisi kreatif. Nah, di saat yang indah ini, saya dipercayakan sebagai moderator untuk kegiatan Bimo part 3 kita saat ini. Oke guys, kita akan segera memulaikan. Kita akan mengundang narasumber kita yang luar biasa pada saat sore hari ini. Oke, tunggu guys. Hai. Tunggu sebentar ya guys. Dicari dulu. Gak ketemu namanya. I don't know. Namanya Kak Adit. Tunggu ya, mau dicari. Nggak kelihatan. Kak Adit sepertinya belum bergabung ya guys. Tunggu sebentar. Oke. Ya, there is a ya ada. Ya, sepertinya internet dari Kak Adit lagi bermasalah ya guys. Tunggu sebentar. Oke guys, sambil menunggu Kak Adit, saya harapkan kita semua yang bergabung saat ini di Bimo part 3, kita semua dapat mengikuti Bimo part 3 ini dengan tertib dan sopan. Dan untuk nanti pertanyaan akan diberikan sesi tanya jawab apabila materi dari narasumber sudah selesai diberikan, dan teman-teman bisa komen di bawah untuk pertanyaan sebentar. Jadi nanti akan dipilih dan kalau bisa akan dijawab semuanya. Oke guys, kita tunggu dulu Kak Adit. Yeah, I know. Kak Adit is usually super on time, but today it must be internet problem. So be patient guys. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang topik kita pada sore hari ini. It's really super interesting because ya itu sangat related ya untuk kita, karena saya tahu kita semua yang ada di tempat ini itu merupakan anak-anak muda, atau bahasa gaulnya itu biasa disebut dengan kaum milenial ya, generasi milenial begitu. Dan kalau bicara tentang generasi milenial ya, sering dikaitkan dengan orang-orang yang katanya super kreatif, orang yang katanya super canggih, orang yang memiliki ide-ide yang baru, inovasi-inovasi yang baru ya, yang berkarakter positif, produktif juga.
Nah, untuk itu seharusnya generasi milenial itu membawa perubahan ya. Tentunya perubahan yang baik ya, bukan perubahan yang buruk. Nah, inilah yang akan kita bahas saat ini. Bagaimana kita sebagai anak muda itu menjadi agen perubahan yang sebagai pembawa perubahannya. Oke, Kak Adit sudah gabung bersama kita. Kita undang. Kita undang Kak Adit. Oke, still waiting. Nah, halo Kak. Apa kabar? Halo, selamat sore semua. Kabar baik. Oke. Sudah beres Kak masalah internetnya? Beres. Oke. Aman sudah dikendalikan. Ini sudah lumayan lancar, mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Oke. Jadi teman-teman, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini, Kak Adit. Halo Kak Adit. Halo semua, selamat sore. Salam kenal dari saya. Nama saya Aditya, teman-teman boleh panggil Adi atau Adit. Silahkan. Ya. Terima kasih sudah mau join sore hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, cerita-cerita. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat satu hal positif dari hasil kita sore hari ini. Oke, amin, amin. Oke, untuk lebih mengenal pembicara kita yang luar biasa pada saat ini, saya akan membacakan CV singkat dari pembicara. Nama lengkap Aditya Lapukalua, alamat Pal 2 Tikala Manado. Dan untuk pendidikan, education, beliau adalah Master of Computer Information System dari Colorado State University, lulusan tahun 2020. Benar kan, Kak? Oke, yang berikut, Bachelor of Informatics Engineering de La Salle, Manado, Indonesia. Lulusan Juli 2015. Dan beliau juga mengikuti International Student Exchange Pukyong National University di Busan, South Korea. Itu tahun 2013. Wow, amazing. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan awards, itu berupa beasiswa-beasiswa yang diterima oleh Kak Adit. Yang pertama itu dari USAID. Prestasi itu merupakan singkatan dari Program to Extend Scholarship and Training to Achieve Sustainable Impacts. Benar kan, Kak? Itu tahun 2018, a recognition of high academic for continual master program in the USA. Jadi Kak Adit ini menerima beasiswa S2 di Amerika. Yang berikutnya pada tahun 2015 menerima beasiswa PPA. It's a recognition of high academic for finishing undergraduate study in Indonesia. Dan yang ketiga dari NIIED, itu National Institute for International Education. Itu Korean Government Scholarship Program. Tahun 2013, a recognition of high academic for getting the change doing international student exchange at Busan, South Korea. Benar kan, Kak? Jadi Kak ini dia mengikuti program pertukaran pelajar di Korea Selatan. Ya, benar kan? Oke, Kak. Jadi demikian CV singkat dari Kak Adit. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi ya, Kak. Ya, silakan boleh ya kita. Oke, karena ini judulnya BIMO ya, bincang motivasi. Jadi kita akan santai-santai bicara santai dengan Kak. Nah, kemajuan teknologi saat ini ya tidak dapat dihindari. Mari kita cerdas dan bijaksana dalam menyikapi hal ini. Karena kecanggihan teknologi saat ini itu contoh besarnya handphone ya. Semakin banyak sosial media. Dan tanpa sadar hal ini membuat kita wasting time, spend too much time with our handphone. Menghabiskan waktu dengan HP kita. Sehingga waktu produktif kita berkurang begitu. Sehingga karena banyaknya konten-konten menarik yang disediakan begitu, yang ada sekarang. Apalagi di saat pandemi saat ini ya, kita stay at home, kita banyak menghabiskan our time at home,
So sometimes kita menjadi sangat konsumtif, bukan menjadi produktif, tapi kita malah menjadi sangat konsumtif. Nah, gimana nih Kak, bagaimana supaya kita dapat menjadi produktif nih di era digital saat ini? Silakan Kak. Oke. Ya, jadi itu benar sekali teman-teman, dan saya sendiri terus terang nggak bisa pungkiri untuk hal tersebut. Saya sendiri kadang-kadang juga sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan sosial media saya untuk bermain di Facebook, Instagram, atau aplikasi-aplikasi sejenisnya. Jadi kalau melihat dari latar belakang saya sendiri, jurusan saya sebelumnya computer science untuk bachelor saya S1, kemudian saya kuliah untuk jurusan master saya itu Computer Information System, di mana ada hubungan antara IT dan bisnis. Dari situ sebenarnya kita bisa kaitkan dengan semua kemudahan belajar digital yang kita punya saat ini sendiri. Kalau untuk saya sendiri, selama kita menghabiskan waktu di sosial media kita, ya, itu contohnya misalnya untuk stalking atau bermain di Instagram dan lain sebagainya. Kalau saya itu tidak masalah, asalkan yang kita stalk atau yang kita lihat itu hal-hal yang bermanfaat. Kalau saya sendiri jujur, dari semua pengalaman yang dibacakan tadi, dari awards yang saya bisa dapatkan, dari kesempatan ke luar negeri yang bisa saya dapatkan, itu saya dapat dari mana? Dari sosial media. Jadi ya, saya punya beberapa grup dengan teman-teman, saya juga follow beberapa grup beasiswa sebelumnya. Nah, dari situ saya boleh kenal teman-teman baru, dari situ saya boleh dapat informasi-informasi tentang beasiswa yang bisa didapatkan dengan proses-proses persyaratan yang harus dipenuhi ya. Dari yang sebelumnya kita sama sekali buta akan itu. Sebelum era digitalisasi, mungkin kita berharap beasiswa itu hanya dari selebaran seputaran kampus, atau pengumuman yang diberikan dari pihak kampus, atau bahkan dari koran. Saya nggak tahu juga kalau di koran ada beasiswa apa enggak. Tapi kalau sekarang semua itu sudah tersedia di luar sana di internet. Jadi tinggal bagaimana kita yang pandai memilah-milah informasi yang ingin kita gunakan, yang ingin kita ambil pada saat kita surfing di internet. Dan pengalaman sendiri untuk di masa pandemi ini khususnya, itu dari teman-teman sendiri bagaimana caranya memutar otak, memukar pikiran, bagaimana kira-kira melihat ini sebagai peluang di era digitalisasi itu sendiri. Mungkin seperti yang kita tahu sekarang, banyak sekali toko-toko online yang melayani dropship. Jadi ya, contohnya ya teman-teman punya banyak teman kenalan di Facebook, dan teman-teman juga suka main belanja-belanja di toko online dan lain sebagainya. Bisa aja teman-teman coba posting-posting, misalnya contoh facial atau masker yang sekarang sangat dibutuhkan. Terus teman-teman coba tawarkan ke teman-teman yang lain melalui media sosial. Nanti tinggal menggunakan jasa dari dropshipper dari berbagai macam toko online yang ada di luar sana untuk pengirimannya. Nanti teman-teman tinggal atur aja harganya. Jadi selisihnya bisa jadi keuntungan buat teman-teman itu sendiri ya. Terus kembali lagi ya, untuk belajar di rumah pada saat masa pandemi itu banyak sekali di luar sana. Mungkin kalau yang lainnya pada berbayar ya, kita bisa aja pakai YouTube yang gratis kan. Begitu banyak ide-ide yang ada di luar sana yang bisa kita pelajari secara gratis di YouTube. Teman-teman saya juga sendiri, saya bisa lihat dari beberapa pengalaman, mereka sangat luar biasa. Dari background-nya mereka nggak tahu tentang pertanian, yang background-nya IT, tapi ketika masa pandemik ini, mereka bertani, mereka menjual tanaman hidroponik, dan hasilnya itu lebih banyak. Dan mereka kembali lagi menggunakan media sosialnya tadi itu sendiri untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan. Nah, mereka belajarnya dari mana? Mereka belajarnya kembali lagi, mereka belajarnya dari internet. Jadi kalau menurut saya sih, akses informasi saat ini sudah sangat gampang, sangat mudah, dan ya saya belum berani bilang murah ya, karena mungkin masih ada beberapa yang kita masih terkendala dengan pakai data mungkin. Nah, dari situ kita bisa melihat peluang apa yang kita bisa buat berdasarkan skill yang kita miliki ya. Kalau misalnya kita masih belum punya skill, kita bisa asah skill kita lagi dari segala sesuatu konten-konten yang tersedia di luar sana, yang termasuk di YouTube juga. Dan juga kalau misalnya teman-teman butuh, kan ini kan kita memang nggak bisa sama sekali keluar, jadi kita hanya di rumah. Menurut saya itu tidak masalah kalau menghabiskan jangan sebagian besar ya, beberapa waktu, sebagian waktu teman-teman untuk bermain di sosial media. Karena kita sebagai makhluk sosial juga itu butuh untuk berinteraksi dengan orang, walaupun saat ini memang kita nggak bisa berinteraksi dengan fisik, tapi ya thanks to the technology, because
teknologi, dan itu kita masih bisa berhubungan dengan teman kita walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik untuk sementara waktu pada saat masa pandemi ini. Ya itu kurang lebih sih dari saya seperti itu. Oh iya Kak, jadi memang kemajuan teknologi ini seharusnya bukan menjadi penghalang kita ya Kak, buat menjadi produktif. Seharusnya kita untuk menjadi produktif ya seharusnya kita memang semakin produktif lagi oleh karena banyak sekali fasilitas-fasilitas ya yang sudah yang bisa kita akses, apalagi internet gitu. Harusnya kita menjadi lebih luar biasa lagi. Iya, benar sekali. Tapi ya itu kembali ke diri kita sendiri sih, pilihan kita juga sih sendiri. Bagaimana kita yang menggunakan semua itu dengan baik, dengan bijak, itu kembali ke diri kita sendiri. Iya. Oke, Kak. Nah, karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, kita sudah tidak bisa menghindari terjadinya globalisasi. Nah, yang terjadi sekarang, yang kita saksikan dan yang kita rasakan sekarang, di mana budaya Barat itu sudah sangat berkembang di Indonesia ya, Kak. Bahkan budaya Barat itu bahkan sudah lebih menonjol daripada budaya kita sendiri, budaya Timur. Nah, khususnya bagi anak-anak muda, hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, lifestyle, dan lain-lain. Nah, gimana nih Kak, bagaimana kita merespon nilai dan ajaran dunia Barat yang perlahan masuk ke Indonesia? Iya, kalau dari saya sendiri, kalau saya melihat budaya dan sudah merasakan juga budaya Barat itu sendiri, baik di Indonesia maupun di tempatnya sana di Amerika selama saya belajar, menurut saya selama yang kita coba untuk adaptasi itu adalah hal yang baik, yang positif, itu sah-sah saja, silahkan. Karena kita juga, bagaimana ya saya bilang, kita juga butuh suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak mau terus-menerus monoton dengan apa yang kita punya saat ini. Contohnya, kita bukanlah tipe orang yang hanya mau saat ini, oh ini materi, ini pelajaran yang kamu bisa pelajari. Ini kita tinggal, oh ini kita disuap, ini materi kamu pelajari berdasarkan materi yang kamu diberikan saat ini. Kita sebagai generasi milenial sekarang punya akses untuk itu semua di luar sana. Kita bisa bahkan akses untuk pembelajaran yang ada di dunia Barat sana melalui media sosial kita ataupun melalui jaringan internet yang tersedia di HP atau komputer kita. Nah, untuk gaya hidup, lifestyle, dan lain sebagainya, itu kembali lagi ke teman-teman, baiknya kita adaptasi, kita coba ikuti mana yang masih cocok dengan aturan, norma, dan budaya Indonesia sendiri. Seperti yang kita lihat, kita ketahui, itu sudah hal yang sangat lazim bahwa ya mungkin berpakaian, contoh kalau misalnya di Barat sana kita mau ke pantai, kita bebas mau berpakaian, mau pakaian renang dan lain sebagainya, itu bebas. Tapi kalau di sini dengan adanya aturan, norma, dan budaya itu kita melihat tempat dan melihat situasi. Jadi ya mungkin kadang-kadang banyak yang itu tadi akses terhadap informasi itu sudah sangat mudah. Banyak yang sangat berpikir, oh ini dari Barat, berarti kalau saya if I'm doing this gonna be cool. Itu sangat bagus. Oh, kalau orang di Barat aja buat seperti ini kelihatannya bagus, berarti saya boleh dong buat seperti itu di sini dan saya juga akan terlihat cool. Nah, itu kalau menurut saya teman-teman juga jangan mentah-mentah adaptasi semua yang teman-teman lihat. Itu baiknya dipilah-pilah dengan situasi dan kondisi kita di Indonesia itu sendiri ya. Dan tadi caranya bagaimana supaya kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Itu baiknya kita juga coba untuk diskusikan dengan teman-teman sekitar kita atau komunitas kita atau mungkin dengan orang tua kita. Kalau kita pikir kita nyaman mau diskusi dengan orang tua, silakan, atau enggak mungkin dengan teman segrup kita. Kira-kira oh kalau kalian pikir kalau kita adaptasi seperti ini gimana, ini kelihatannya yang bagus. Nah mungkin teman-teman kita yang lain punya pendapat yang berbeda. Nah dari situ sebelum kita mengambil tindakan untuk mengadopsi sepenuhnya lifestyle tersebut, kita sudah punya gambaran dari teman-teman sebaya kita. Dan mungkin gambaran dari teman-teman sebaya itu lebih gampang kita cerna dibandingkan kalau kita dengar dari orang tua atau bahkan dari guru kita. Untuk life dan gaya hidup, lifestyle, serta proses pembelajaran sendiri untuk budaya Barat itu, kalau kita pikir sebenarnya
apalagi yang generasi kita ya, yang saya generasi Gen Y tadi itu memang memang sangat apa ya, ingin untuk meniru karena kita bukan lagi maunya diperintah terhadap aturan yang ada di sekitar kita. Kita maunya bebas melihat apa yang kita lihat di internet, apalagi yang di barat itu buayanya sangat bebas. Tapi kita itu kembali lagi yang saya bilang tadi, kita tidak bisa serta-merta merayakan kebebasan tersebut atau melakukan kebebasan tersebut tanpa mengindahkan hal-hal atau norma-norma yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Oh. Jadi kita harusnya contoh yang baik ya Kak, contoh yang baik dan hindari yang buruk. Harusnya kita juga menyesuaikan ya dengan daerah kita. Iya, kalau misalnya kita mau mengambil contoh misalnya dari budaya barat, misalnya dari gaya hidupnya, mungkin bagaimana cara mereka berinteraksi dengan teman atau mereka berinteraksi dengan guru. Contohnya misalnya kalau enggak tahu kalau teman-teman, kalau dari pengalaman saya, yang pengalaman akademik saya kalau di Amerika sana di barat, bagaimana kita berinteraksi dengan guru kita, itu guru kita anggap sebagai teman. Jadi kita mau ngobrol apa saja itu terserah, bebas. Kita ngobrol sebagai teman tapi dalam posisi wajar. Nah, kalau gitu kita tahu dan kita langsung adaptasi buta-buta di Indonesia, mungkin dosen atau guru kita berpikir, wah, kamu tidak hormat kepada saya. Maksudnya, saya guru kamu, terus kita ngobrol hanya kita ngobrol kayak teman biasa aja. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi saya bilang, baiknya kita sebelum mengadaptasinya itu kita cari tahu dulu bagaimana respon terhadap lingkungan kita, bagaimana norma di sekitar kita. Walaupun sebenarnya itu baik, asal kita diskusikan baik-baik dulu dengan, misalnya tadi dengan guru kita, dengan dosen kita, oh Pak, saya lihat di luar seperti ini, kira-kira kalau saya berdiskusi atau saya ngobrol dengan Bapak seperti ini, Bapak keberatan enggak? Atau Ibu keberatan enggak? Ya, seperti itu. Kurang lebih. Iya. Itu kalau contohnya di dunia pendidikan kalau ingin berinteraksi dengan tenaga pengajar. Oke, jadi tentunya kita harus memperhatikan norma-norma ya. Jangan sampai lewat batas. Oke, Kak. Karena nah, di era globalisasi sekarang ini ya, disebut sebagai era digital. Artinya kita hidup di dunia digital yang berkembang sangat pesat, sangat cepat. Di mana hampir semua pekerjaan zaman sekarang itu sudah memiliki elemen digital begitu. Nah, untuk dapat bersaing, tentunya kita harus memiliki skill untuk dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini. Ini merupakan hal yang sudah sangat vital untuk sekarang. Nah, gimana nih Kak, menurut pengalaman Kak Adit, kira-kira skill apa saja yang harus kita miliki begitu untuk bisa bekerja di dunia digital saat ini? Ya, pastinya skill yang paling utama kalian harus tahu pakai komputer. Atau setidaknya paling minimal harus terbiasa dengan gadget. Iya, itu sudah paling utama karena dan sudah terhubung dengan jaringan internet. Itu sudah skill yang paling dasar. Nah, berangkat dari situ kalian mau apapun saja bisa, karena kita tidak butuh lagi guru yang fisik. Maksudnya dalam tanda kutip ya, kita tidak butuh guru yang fisik dalam bentuk fisik untuk mengajar kita secara langsung mengenai skill-skill tersebut. Kita bisa langsung pergi ke website yang tersedia atau ke YouTube untuk belajar tentang hal yang ingin kita ketahui. Nah, thanks to era digital as well, because karena dalam masa sekarang, khususnya during the pandemic, setiap orang we have to work from home. Nah, kembali lagi, tadi kalau ditanya skillnya apa-apa aja yang harus dikuasai, itu semua kembali lagi terhadap pekerjaan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan pada saat masa pandemik ini, atau bukan dalam masa pandemik ini yang berkaitan dengan digital. Let's say kalau misalnya kita bekerja sebagai content creator atau kita bekerja sebagai digital marketing, maka kita harus punya skill bagaimana caranya kita menulis, bagaimana caranya kita mengedit kata-kata kita agar bisa menjual, bagaimana caranya kita membuat video bagaimana cara mengeditnya, dan bagaimana cara membuat caption-caption yang menarik. Nah, itu semua skill-skill yang kita butuhkan misalnya kita mau jadi content creator.
atau digital marketer. Nah, mau belajarnya itu di mana? Sekarang udah sangat banyak website-website yang free yang kita bisa akses. Contohnya, kalau teman-teman mau belajar, bisa pergi ke mau belajar apa, itu nama websitenya, mau belajar apa, atau Udemy, atau apa lagi yang lain, Coursera, EDX, atau bahkan YouTube yang free, karena mungkin dari beberapa yang saya sebutkan sebelumnya itu ada yang berbayar yang butuh subscription, tapi kebanyakan yang free itu di YouTube. Dan kembali lagi, thanks to the internet, because sebelumnya kalau kita mau belajar dari salah satu skill tersebut, we have to enroll untuk salah satu misalnya lembaga kursus yang fokus terhadap pembuatan video. Kalau sekarang tanpa harus cari ke lembaga kursus yang bisa bantu saya buat video, kita tinggal masuk ke Google, ketik bagaimana cara membuat video menggunakan aplikasi ini, semuanya sudah akan muncul. Nah, dari situ kita bisa belajar, kita bisa tahu bagaimana cara membuat video, kita belajar secara otodidak. Dan menurut saya belajar otodidak itu sendiri, mungkin beberapa orang ada yang susah, ada yang gampang. Jadi kalau yang memang susah, ya baiknya peer study. Jadi antara saya mungkin kalau belajar susah, saya punya teman saya. Jadi ketika saya mengalami kebuntuan pada saat belajar, dengan sendirinya saya bisa tanya ke mereka, oh ini saya buntu di sini, bisa nggak dibantu? Bagaimana caranya supaya saya bisa selesaikan problem ini? Jadi kalau untuk skill-skillnya itu sendiri di dunia digital, kembali lagi terhadap posisinya apa yang ingin kita kerjakan, atau tugas apa yang ingin kita kerjakan, pekerjaan apa yang ingin kita selesaikan, dan kita mau lebih fokus belajar tentang apa. Nah, setelah itu kita tinggal kembali lagi ke internet untuk cari itu semua, dan kita belajar. Ketika kita mengalami kendala, kita bisa tanya ke teman kita yang memang sudah bidangnya di situ, yang atau memang sudah berpengalaman, sehingga dia bisa membantu kita. Seperti itu. Seperti itu ya, Kak. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan seperti content creator, begitu, digital marketer, mereka bahkan menghasilkan banyak uang, lebih banyak uang daripada pekerja-pekerja pada umumnya ya di zaman sekarang. Ya, seperti itu kenyataan. Benar. Ya, karena mereka bekerja berdasarkan hobinya. Jadi itu lagi tadi saya kembali lagi ke diri kita sendiri. Ketika kita memang sudah passionnya di situ, hobi kita di situ, kita tidak perlu harus menghabiskan waktu berjam-jam stay behind of your desk at office. You can do your own thing at home by looking for everything that you need before you are starting your own business. Go to the internet, look for everything, look for all of the resources. Ya, jadi generasinya kita itu jujur, saya sendiri saya sudah berapa kali untuk orang tua disuruh masuk PNS, tapi saya tidak pernah mau mendaftar karena saya mau punya my own business, dan saya punya impian untuk saya sendiri saat itu. Saya mau I want to study abroad. Jadi saya apply, saya cari informasi. Kalau saya skillnya saat itu scholarship hunter, jadi saya cari semua apa itu scholarship hunter, gimana caranya untuk cari beasiswa. Nah, itu yang saya lakukan 2 tahun lalu sebelum saya berangkat. Dan saya baru bulan kemarin kembali di Amerika, dan sekarang saya sudah punya modal pengetahuan, saya sudah punya modal networking. Nah, dari situ saya mau berangkat untuk create my own startup company itself. Jadi itu ya teman-teman, kalau zaman sekarang, kalau seperti judul kita hari ini, Agent of Change, kalau teman-teman merasa teman-teman punya potensi, dan jangan takut untuk mencoba. Kalaupun kalian gagal, itu sudah biasa, coba lagi. Kalau untuk saya beasiswa ini sendiri bukan pertama kali saya apply langsung dapat. Ini sudah sepersekian kali saya mencoba, baru saya bisa dapat. Nah, begitu juga dengan teman-teman, kalau misalnya memang ada yang punya bakat mau jadi YouTuber, mau punya bakat mau jadi tadi penjual sayur hidroponik, mau jadi bakat untuk pembicara atau presenter, silahkan coba. Gagal, dapat cercaan, dapat makian, dapat kritik, itu hal yang biasa. Dari situ teman-teman boleh berangkat lagi. Dibandingkan teman-teman duduk di balik tempat duduknya teman-teman 8 jam sehari, 30 tahun ke depan, teman-teman cuma seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang punya passion dan teman-teman punya kemauan untuk belajar, silakan do your own things. You can do that, don't have to worry. Ya, thanks to internet ya, we can improve ourselves by ourselves. Yeah, Oke. that's right.
Oke Kak, selanjutnya nih, sebagai anak muda ya, dalam kita melakukan pekerjaan, kita belajar, we make something new, itu tentunya dimulai karena adanya motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari diri kita sendiri, maupun dari luar, dari orang lain, atau dari manapun. Nah, motivasi ini yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan, membantu kita memecahkan masalah, membangkitkan semangat kita dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang. Namun ada kalanya dalam diri kita itu terjadi demotivasi. Nah, demotivasi artinya melemahnya motivasi, timbulnya rasa jenuh, rasa lelah, dan itu dapat membuat rasa ingin berhenti, ingin menyerah. Nah, gimana nih Kak, menurut pengalamannya Kak, bagaimana merespon demotivasi dalam diri kita ini? Ya, demotivasi pastinya itu hal yang sudah sangat biasa kita rasakan. Nah, kalau dari saya sendiri, bagaimana saya merespon itu kembali lagi apa yang memotivasi kita di awal. Dan saya mencoba melihat beberapa langkah ke belakang sebelum saya sampai di tahap ini pada saat saya merasa down. Saya merasa everything is gone. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya sudah capek dengan ini. Saya sudah tidak mau lakukan ini lagi. Saya sudah kapok dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya coba ambil beberapa langkah ke belakang. Saya coba reflection, coba berpikir terhadap diri saya sendiri, coba mengingat-ingat apa yang sudah saya lakukan sampai saya berada di titik ini. Dan berapa langkah lagi atau seberapa jauh dan seberapa besar effort lagi yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Nah, dari situ saya punya semangat lagi. Karena pada saat saya lihat, saya sudah sekian jauh melakukan ini sampai ke tahap ini. Dan saat ini saya ada di satu titik yang memang saya bisa dikatakanlah terpuruk. Sudah nggak tahu mau lakukan apa lagi. Tapi saya udah terlanjur lakuin ini. Dan itu tinggal berapa langkah lagi loh untuk selesai. Nah, dari situ saya berangkat. Oke, saya harus belajar memotivasi diri saya sendiri. Saya harus bisa menyelesaikan ini. Atau bisa juga dengan cara yang lain, teman-teman bisa berpikir orang-orang yang ada di belakang teman-teman, atau bukan di belakang, orang-orang yang ada di sekitar dan di samping teman-teman yang sudah memberikan support kepada teman-teman, baik orang tua, baik keluarga, kerabat, pacar, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu. Karena pada saat teman-teman sudah, I'm done, I couldn't do it anymore. Tapi begitu teman-teman pikirkan mereka, teman-teman ingat mereka, nah dari situ tuh akan membawa semangat sendiri untuk diri teman-teman bahwa I'm not done yet. Masih ada mereka yang menanti kesuksesan saya di belakang. Kalau saya berhenti di sini, berarti apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka support untuk saya sejauh itu akan terbuang percuma. Jadi secara tidak langsung kita mulai termotivasi lagi untuk menyelesaikan apa yang tertinggal. Dan apalagi ya? Kalau saya sendiri berpikir, saya tidak mau membuat diri saya itu terlihat sebagai pecundang ketika saya tidak menyelesaikan satu hal yang sudah saya start. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, jika saya sudah menyatakan bahwa I'm going to start, I'm going to take a step out, so I have to finish it. With all of the consequences and with all of the effort that I need to do, I have to finish it. Jadi dari situ juga saya mempunyai satu energi boost untuk diri sendiri. Ya, itu bisa dikatakan moto atau passion hidup saya, dan mungkin juga teman-teman di luar sana punya. Ketika sudah melakukan sesuatu, mau tidak mau kalian harus selesaikan. Dan yang lainnya juga yang saya bisa kasih informasi dan saran, pada saat teman-teman mengalami demotivasi, baiknya cari teman juga atau cari seseorang yang bisa kalian ajak bicara untuk tukar pikiran. Karena teman atau karena ketika kita bercerita atau kita bertukar pikiran dengan orang lain, secara tidak langsung kita mendapatkan aura-aura positif dari orang yang kita ajak untuk cerita. Nah, itu juga tadi teman-teman cari orang yang kalian anggap capable ya, yang maksudnya yang kalian rasa mereka bisa membantu kalian. Jangan cari teman yang malah akan membuat kalian down nantinya. Itu malah akan menjadi bumerang balik. Jadi cari teman-teman yang kalian tahu bahwa itu memang si A, dia memang
tahu pokok permasalahan ini dan dia kenal saya dan dia orangnya positif, oh saya bisa cerita kepada dia. Mungkin setelah saya cerita saya bisa dapat satu insight yang baru untuk perkembangan diri saya selanjutnya atau untuk mencoba mengatasi proses demotivasi yang terjadi pada diri saya saat ini. Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi kita saat terjadi hal ini dalam kehidupan kita, kita ingat-ingat kembali motivasi sebenarnya kita apa untuk memulai ini. Kita jangan mudah menyerah. Nah, seperti ada komen di sini yang hebat. 2% talent and the rest is effort. Wow. Yes. Yeah. Don't never walk alone. Ya, akan selalu ada orang di sekitar kita ya. Yes, dan satu lagi berdoa ya teman-teman ya. Teman-teman harus sudah memang sangat buntu saat sudah tidak tahu apalagi semua sudah dilakukan, come back and then take a time by yourself, pray, and ask what is the direction from the God, what you should do next, or you should stop it right away. So yeah, I think it's your own personal belief. So yeah, my suggestion, take some time and then pray. Yeah, remember we have family, we have friends, we have others, and especially we have God, right? Okay. Okay, jadi perkembangan teknologi pada abad ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu sudah semakin sangat canggih, di mana hampir semua aspek yang ada sekarang itu menggunakan serba-serbi teknologi. Nah, semakin banyak teknologi baru, inovasi-inovasi baru yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dunia teknologi ya, menurut Kak, teknologi 5 tahun ke depan bakal seperti apa? Kalau menurut saya kurang lebih, kita coba ambil beberapa contoh ya. Misalnya teknologi 5 tahun ke depan untuk dunia perbelanjaan online. Kalau perbelanjaan online untuk 5 tahun ke depan kurang lebih di Indonesia seperti apa? Kalau saya mengambil contoh misalnya dari Amerika saat ini mungkin. Di sana banyak toko-toko besar kayak kalau di Indonesia Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Di sana itu ada namanya Amazon, eBay dan lain sebagainya. Itu sudah sangat pemain-pemain retail untuk teknologi khususnya untuk toko online. Nah, mereka itu sudah bukan jualan bukan menjual barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari aja atau barang-barang elektronik. Mereka sudah lebih ke service. Ada yang namanya Amazon Web Service. Nah, dari situ itu contohnya mereka sudah punya platform untuk mereka sudah punya platform untuk nonton video seperti yang di Netflix dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga sudah punya platform untuk bisa putar musik seperti di Spotify atau Joox. Nah, kalau saya lihat mungkin di Indonesia ke depannya toko-toko online juga akan coba menerapkan hal yang sama, di mana mereka bisa menyediakan web service tersebut. Jadi bukan hanya menjual barang, tapi mereka punya web service untuk platform nonton online ataupun untuk dengar musik dari satu platform yang sama. Kemudian contoh lainnya juga ketika kita di sekolah, misalnya pembelajaran. Saat ini masa pandemi kita sudah belajar online, walaupun masih beberapa untuk daerah terpencil yang terbatas teknologinya masih menggunakan WhatsApp. Tapi untuk teman-teman yang sudah di kota, yang sudah punya internet bagus dan lain sebagainya, sudah bisa pakai Google Hangout atau Google Meet, bahkan Zoom. Kalau untuk saya sendiri kemarin, proses pembelajaran kami selama masa pandemi, jadi profesor itu, kami di kelas sudah punya kelas virtual, jadi dinding kelas kami itu semua sudah televisi, jadi full TV, di mana pada saat proses pembelajaran semua pembelajaran itu sudah direcord dan siswa karena tidak bisa hadir ke sekolah, jadi semuanya itu sudah hadir secara virtual di masing-masing layar TV tersebut. Jadi saya berpikiran ke depan mungkin 5 tahun ke depan Indonesia juga bakalan mencoba mengadaptasi hal yang sama. Saya pikir mungkin di kota-kota besar sudah mencoba menerapkan hal tersebut. Jadi mereka tidak perlu hadir secara fisikal di sekolah,
tapi mereka bisa hadir secara virtual dan bisa menyampaikan proses tanya jawab melalui virtual tersebut. Kemudian apalagi ya yang contohnya yang kira-kira sangat berkaitan dengan yang ada di Indonesia saat ini. Karena kurang lebih semua hal yang berkaitan dengan teknologi ke depannya itu yang kita harus antisipasi adalah data kita, data privacy kita, di mana kita semua sudah sering berselancar di internet, kita sudah sering melakukan pembelian toko online, barang-barang yang kita butuh, kita sudah sering beli tiket pesawat, atau kita sudah sering menonton film di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya data-data kita itu sudah terrecord secara tidak langsung. Nah, itu digunakan untuk hal-hal yang bertanggung jawab. Pastinya bukan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, hal yang untuk bertanggung jawab, tapi itu akan dijadikan target sasaran untuk marketing dari perusahaan itu sendiri. Jadi mungkin kedepannya kita akan melihat berbagai suggestion di fanpage kita, misalnya di Facebook kita atau di Instagram kita atau bahkan di email kita, mengenai misalnya promo, diskon tentang barang yang kita suka sebelumnya yang kita cari. Misalnya kita cari baju, semua timeline kita akan muncul baju di situ, karena itu sudah proses big data and analytics-nya sudah berjalan di balik itu semua. Jadi kayaknya itu akan menjadi suggestion untuk kita. Jadi kita kembali lagi, kita perlu untuk beli atau kita hanya terhipnotis dengan berbagai iklan dan diskon yang ada sehingga kita nanti mau beli. Nah, itu yang kayaknya kita teman-teman, itu adalah dampak positif dan dampak negatif di satu sisi. Jadi kembali lagi ke teman-teman bagaimana caranya memfilter informasi-informasi tersebut. Iya. Oke. Oh, dan saya melihat beberapa peluang juga kalau misalnya di Indonesia sekarang, kedepannya teknologi juga itu sudah sangat membantu. Terlebih sebenarnya kita di Indonesia ini punya begitu banyak teman-teman yang berkompeten untuk berkompetisi, misalnya membuat aplikasi untuk menyelesaikan satu masalah, cuma mereka belum terlalu terorganisir, sehingga yang mereka buat aplikasi itu hanya untuk menyelesaikan penyelesaian tugas kuliah mereka. Tapi sebenarnya ketika mereka melihat satu masalah yang mereka bisa ciptakan aplikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu bisa menjadi satu startup sendiri yang bisa membantu perekonomian Indonesia ke depannya. Jadi memang sudah seharusnya 5 tahun ke depan itu memang dunia sudah semakin canggih ya, Kak. Nah, jadi untuk itu jadi seharusnya kita juga jangan sampai kita ketinggalan ya. Dunia semakin canggih, jadi jangan sampai kita yang semakin terpuruk. Harusnya kita juga semakin canggih ya. Dan kita juga, intinya kita jangan jadi penonton. Kita harus mengambil bagian di situ. Ya, of course. Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya. Jadi yang pertama nih, Kak, teknologi di Indonesia, dari Yunus, Kak, teknologi di Indonesia apakah sudah siap bersaing di industri 4.0? Nah, gimana Kak? Ini teknologinya maksudnya teknologi kapasitas jaringan internetnya atau dari aplikasi-aplikasi yang sudah beredar di luar sana. Tapi saya coba lihat dari dua sisi aja. Kalau untuk dari aplikasi internet sendiri, ketersediaan internet itu sendiri di Indonesia sudah cukup merata, walaupun masih ada beberapa tempat yang belum bisa merasakan manfaat yang sama dengan tempat-tempat lain yang sudah bisa merasakan internet murah dan lancar. Dan kalau dari saya sendiri bisa mengatakan bahwa itu sudah siap untuk bersaing di industri 4.0, karena apa yang teman-teman pelajari di Amerika kemarin itu sebenarnya sudah sama dengan apa yang kita pelajari di Indonesia.
Dan kalau saya sendiri berpikir ke Amerika itu hanya untuk pengalaman hidup aja kemarin. Karena sebenarnya apa yang saya pelajari di sana itu semua ada di internet. Dan kalaupun saya dikasih tugas, itu semua saya carinya di internet. Itu semuanya cara menyelesaikan tugasnya ya. Bukan tugasnya di copy paste dari internet, bukan. Saya cara menyelesaikan tugasnya, bagaimana menyelesaikan pertanyaan ini, bagaimana langkah-langkahnya itu semua sudah ada. Dan kalau untuk teknologi, kalau untuk perangkatnya sendiri, sama, saya pakai HP Android di sini, di sana juga sudah pakai HP Android. Saya pakai laptop Windows, pakai MacBook, juga pakai MacBook di sana. Jadi sebenarnya fasilitas, resources semua itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita yang memanfaatkannya. Sehingga saya bisa menyatakan pendapat saya di sini bahwa kalau ditanya apakah teknologi di Indonesia itu sudah siap bersaing di industri 4.0, saya sangat optimis itu kita sudah lebih dari siap untuk masuk dan bersaing di industri 4.0. Tapi kembali lagi ke bagaimana teman-teman memanfaatkan dan menggunakan media dan resources teknologi yang teman-teman punya. Ya, tergantung SDM ya, Kak. Ya. Oke, selanjutnya tunggu dipilih. Nah, dari Gracia Sumaiku, apa impact untuk Indonesia yang Kak Adit harapkan datang dari peran Kakak sebagai salah satu agent of change ini, Kak? Oh ya, kalau dari saya sendiri, basicnya saat ini saya bantu mengajar di salah satu universitas di Manado, Universitas Katolik Dalasan Manado. Nah, kalau saya ingin membuka peluang, seperti yang saya bilang tadi di awal, saya ingin banyak teman-teman, khususnya yang punya basic IT, yang di fakultas tempat saya mengajar, itu mereka punya kemampuan untuk mengembangkan their own startup company. Jadi semakin banyak startup di suatu negara, itu akan membantu perekonomian negara itu sendiri. Dan saya tidak ingin mereka ketika selesai berujung-ujung menjadi PNS atau kembali bekerja di perusahaan. Ya, itu bekerja di perusahaan tidak ada masalah, tidak masalah sebenarnya. Cuma saya mau sebagai generasi muda, kita sebenarnya punya banyak kesempatan di luar sana yang bisa kita coba. Selama we have willingness to try. Sehingga saya mau, kalau teman-teman itu, saya berharap teman-teman ketika lulus bukan serta-merta menunggu bola. Jadi ketika ada lowongan baru mendaftar. Ketika ada pembukaan CPNS baru mendaftar. Bukan. Saya berpikir bahwa teman-teman ketika lulus, oke, saya lulus, ini yang saya pelajari pada saat saya kuliah, dan ini yang akan saya lakukan setelah saya lulus. Jadi itu semua sudah jelas ketika mulai kuliah, sedang kuliah, dan lulus itu sudah terprogram, sudah teratur, ini yang akan saya lakukan setelah lulus. Bukan lagi setelah lulus saya tunggu setahun, 2 tahun sampai ada lowongan buka, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman memotivasi dirinya sendiri untuk mencoba melakukan hal yang baru, yang mungkin itu terdengar kalau kita diskusi ya, di Hanas. Kalau kita diskusi dengan orang tua kita, mereka bilangnya, kalian ini maksudnya anak-anak muda nggak mau dikasih tahu orang tua. Kalau kita pikir ya, sebenarnya kita dengar dengan apa yang dikasih tahu orang tua kita, cuma kita pikir bahwa kita bukan berada di eranya mereka lagi. Kita ada yang di era yang baru sekarang, yang sangat melek terhadap teknologi. Jadi if you have something you want to do, go ahead, go Google it, find it, try to find out how to do that. Itu kalian sendiri yang rugi kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu cuma kalian tidak mau bergerak. Ya. Yeah, follow your passion, right? Oke. Pertanyaan yang ketiga ya, dari founder kita, Kak Mei Nangangi. Sebagai anak muda, apa sih definisi kesuksesan menurut Kak? Dan bagaimana Kak menyikapi pernyataan tentang berkarya itu mudah, yang susah itu adalah push the limit of yourself? Kasih Kak. Gimana Kak? Kalau untuk kesuksesan sendiri definisinya itu sangat besar dan sangat panjang, dan saya belum punya definisi khusus untuk kesuksesan itu sendiri. Untuk saya,
saya belum pernah merasa diri saya itu sukses. Karena masih banyak orang lain di luar sana yang lebih sukses dari saya. Dan dari situ saya melihat masih banyak ruang dalam diri saya yang perlu saya tingkatkan untuk bisa setidaknya menambah pengetahuan saya sehingga saya bisa, maksud saya bukan membandingkan apple to apple ya, maksudnya dia punya mobil saya harus punya mobil, bukan seperti itu lebih ke arah untuk saya kesuksesan itu bagaimana saya bisa mengisi satu ruang yang ada di dalam diri saya yang saya pikir saya masih punya kesempatan untuk mengisi ruang tersebut, dan saya bisa tahu cara untuk mengisi ruang tersebut bagaimana, dan saya lakukan itu berdasarkan passion saya dan saya sendiri yang mencari tahu bagaimana cara untuk melakukan itu. Jadi sebagai contoh seperti ini, waktu saya satu kemarin itu memang saya sudah dapat berapa tawaran kerja selain sebelum saya kerja di kampus, dan saya juga sudah berapa banyak dapat tawaran untuk kuliah karena saya kemarin exchange student ke Korea, jadi saya sudah kenal dengan beberapa profesor di sana. Mereka sudah menawarkan untuk kuliah S2, tapi saya berpikir teman-teman saya yang lain ya kuliah ke luar negeri tapi bukan di Asia, mereka di Amerika bahkan bisa ke Eropa. Nah, ketika mereka bisa, kenapa saya tidak? Jadi dari situ saya berpikir bagaimana ya caranya untuk bisa kuliah ke Amerika. Jadi sudah saya punya kemauan kuliah ke Amerika dan saya cari tahu caranya bagaimana untuk kuliah ke sana. Saya berusaha untuk belajar bagaimana bisa berbahasa Inggris dengan baik, menyelesaikan pendidikan di sana nantinya. Nah, dari situ saya sudah one step ahead terhadap yang saya bisa katakan sukses pada saat itu. Nah, tapi sekarang ketika saya kembali, kesuksesan itu beda lagi. Karena saya punya point of view yang lain yang saya ingin lihat ke depannya, yang ingin saya capai. Jadi, kalau menurut saya tidak ada definisi khusus untuk kesuksesan bagi diri saya. Karena itu akan berubah, akan berganti berdasarkan pengalaman hidup saya dan perjalanan hidup saya sendiri. Dan untuk kalau untuk saya menyikapi bagaimana pernyataan berkarya itu mudah, yang susah itu adalah push the limit of yourself. Saya kembali lagi itu, saya sangat setuju. Karena ya, memang ketika kita sudah punya passion dan kita sudah punya satu decision, keputusan untuk melangkah, dari situ itu kita sudah mulai berkarya. Karena ketika kita belum mau untuk maju aja, bagaimana kita bisa dikatakan berkarya ketika kita masih stay in our comfort zone. So, yang paling susah itu memang bagaimana caranya push the limit of yourself, doing something different out your comfort zone, try to avoid thinking all of the negative things that you think is gonna be happen with you if you are doing that. Jadi buang semua pikiran-pikiran negatif itu sebelum kalian melakukan sesuatu. Ya, baiknya kalau memang kalian memangnya to be safe, buat risk assessment tentang apa yang kalian ingin lakukan, terus apa mungkin yang akan terjadi, misalnya mengantisipasi itu lebih baik. Tapi dari situ kalian harus berani melangkah, karena kalau tidak, kalian tidak akan pernah maju. Ya. Oke, jadi harus berani, jangan banyak berpikiran negatif ya, Kak. Oke, karena masih ada waktu, masih ada satu pertanyaan lagi. Tunggu ya. Ini dari Haidar. Ya. Kak, bagaimana tips bisa berbahasa asing dengan mudah? Terutama buat bisa berbahasa Inggris. Mungkin maksudnya bagaimana, Kak, belajar bahasa Inggris begitu, supaya bisa lancar. Lancar, ya. Itu juga termasuk salah satu orang yang punya pertanyaan ini sebelum kita berangkat untuk kuliah sebelumnya. Dan teman-teman selalu bilang, ya nonton film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris. Terus dengar lagu bahasa Inggris, pakai liriknya, terus kalian coba ikuti berdasarkan lirik tersebut. Cari partner, teman. Kalau menurut saya ini yang paling efektif. Cari partner, teman yang bisa bahasa Inggris dan ajak dia untuk latihan berbicara dalam bahasa Inggris. Yang paling utama ketika kalian mau belajar satu bahasa asing, contohnya bahasa Inggris lah. Paling utama itu
bukan hanya ketika kalian belajar di atas kertas. Kalian belajar ketika kalian berani mengutarakannya. Dan jangan takut untuk salah. Karena kalian tidak akan pernah tahu kalau kalian tidak buat kesalahan kan. Nah, dan kalian jangan malu tentang kesalahan tersebut. To be honest, teman-teman saya kemarin juga di Amerika, yang teman-teman international student dari negara-negara lain, kalau mau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, teman-teman yang ada di Indonesia, yang di tingkat SMP atau SMA, mereka lebih baik cara pronunciation-nya, cara pelafalannya, cara penyampaian pendapatnya, dan lain sebagainya, mereka lebih baik. Tapi maksud saya yang teman-teman di SMP dan SMA itu lebih baik dibandingkan international student lainnya. Tapi teman-teman yang di Indonesia itu tidak pede untuk keluarin dari mulutnya atau membuat lidahnya itu bergerak untuk bercerita, mereka tidak pede. Jadi ketika pedenya itu sendiri sudah nggak ada, jadi kapan kalian akan tahu berbahasa? Jadi kalau dari saya sendiri ditanya kalian mau belajar bahasa asing, bagaimana caranya? Selain semua yang sudah disebutkan tadi, nonton film, putar musik, ikuti liriknya, conversation dengan teman yang tahu bahasa yang dipelajari, itu kembali lagi ke diri kalian untuk coba untuk lafalkan apa yang kalian sudah pelajari. Jangan takut salah. Kalau kalian salah, enggak apa-apa, ditertawain teman-teman, enggak apa-apa, dari situ kalian tahu itu salah. Dan kalian jangan jadi demotivasi yang tadi. Jadi akhirnya kalian, saya ditertawain kemarin, nggak mau lagi ya ngomong pakai bahasa Inggris. Ya itu salah. Jadi kalian ngomong lagi, perbaiki lagi. Kalau kemarin ditertawain berarti itu salah. Berikutnya saya harus perbaiki. Saya belajar lagi di rumah caranya. Sehingga kedepannya saya nggak akan ditertawain lagi. Jadi seperti itu. Jadi harus banyak belajar ya Kak. Jadi karena kalau menurut saya juga ya Kak, kalau di lingkungan kami begitu, we don't have friends to speak to, we don't have the environment to talk in English, so kita harus put more effort to learn English. Oke, jadi jangan menyerah ya. Bisa jadi itu sih, maksudnya tadi yang dikatakan ya, mungkin di sekitaran teman-teman, lingkungan teman-teman tidak ada, saya kayak ambil contoh bahasa Inggris, tidak ada teman yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris. Tapi kembali lagi, you have internet guys, everything out there. Like you can make friends with the people that can speak English fluently, so you can practice over the phone and other. So there is no other exception anymore. Makanya itu tadi kembali juga ke statementnya, we are not pushing our limit, we won't be able to create something. Yeah, it's true. We have to push our limit to achieve more. Okay. Yes. So guys, thanks to Kak Adit yang sudah berbagi sharing-sharing dengan kita pada saat ini. Semoga Kak Adit semakin sukses ya. Nah, untuk penutupnya kami minta closing statement ya dari Kak untuk kami begitu, untuk kami anak muda. Kata-kata motivasi mungkin. Ya, kalau dari saya teman-teman, kembali lagi yang tadi, jangan takut untuk melangkah, karena kalau kalian tidak melangkah, kalian nggak tahu lubangnya di mana. Kalian akan jatuh ke lubang itu, dan kalau kalian tidak jatuh ke lubang itu dan kalian hanya tinggal di tempat yang sama, kalian tidak akan pernah berubah dan kalian tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang baru. Dan yang saya selalu bilang juga ke teman-teman saya, baik sesama penerima beasiswa yang berangkat dengan saya sebelumnya atau dengan teman-teman internasional lainnya, kalian itu harus punya pikiran yang terbuka, yang bisa menerima perbedaan. Jadi jangan punya pikiran yang dalam tanda kutip fanatik, bahwa apa yang berbeda dengan pendapat saya atau apa yang berbeda dengan kepercayaan saya itu berbeda. Apa yang berbeda dengan kepercayaan saya itu Wah guys, kayaknya sudah habis waktu. Nah, untuk melanjutkan, kita masih akan melanjutkan untuk penutupnya saja ya guys. Tunggu, kita undang Kak Adit ulang lagi maksudnya.
Halo again guys. Kita masih belum mendengar closing statementnya dari Kak. Jadi kita akan ulang. Tunggu dari Kak. Udah nggak lihat waktu tadi guys. Ternyata sudah 1 jam. Jadi untuk closing statementnya kita ulang lagi. Kita tinggal tunggu Kak Adit. Oke. Tim bisa minta tolong dihubungi Kak Adit lagi. Wah, sudah. Kalau Gen Kak, sudah lewat waktunya Kak. Oke, silakan lanjutkan. Oh, tadi saya pikir udah berakhir, jadi pas jam 6, jadi kita udahan. Ternyata. Itu batas waktu IGTV-nya, Kak. Oh, I see. Oke, ya. Jadi ya, sorry, tadi kepotong, kita lanjut lagi. Jadi, punya pikiran terbuka dengan punya rasa toleransi yang tinggi. Itu aja sih. Kalau teman-teman sudah punya itu, saya jamin kemanapun teman-teman mau pergi, kalian bertemu dengan siapa aja, itu kalian udah punya bekal yang lebih dari cukup. Ya, benar. Oke, jadi kesimpulannya, jika kita mau menjadi agent of change, agen perubahan, membawa perubahan yang baik, membawa dampak, kita harus menjadi produktif. We have to manfaatkan teknologi dan internet dengan baik, manfaatkan dengan benar-benar untuk membawa keuntungan untuk kita, bukan malah membawa kerugian. Ya Kak, dan tentunya jangan mudah menyerah untuk memulai sesuatu. Ya. Benar sekali. Teman-teman juga kalau ada yang mau ditanya-tanya personal, silakan tentang beasiswa atau tentang pengalaman di Amerika kemarin atau tentang penggunaan aplikasi software untuk silakan kalian feel free send me direct message di Instagram boleh. Nanti dari situ kita bisa cari tahu media komunikasi ke depannya mau pakai apa. Kalian mau lewat WhatsApp saya boleh. Tapi kalau untuk sekarang, untuk informasi lebih lanjut silahkan, more than welcome, send me a message. Dari situ kita bisa belajar sama-sama. Oke guys. Instagramnya Aditya Lap. Ya kan Kak? Oke. Thank you Kak bersama kami. Sama-sama. Terima kasih buat kami. Ilmunya yang sudah Kak bagikan buat kami. Oke, untuk closing statement dari saya, manfaatkan masa muda kita dengan baik. Manfaatkan this is our golden time to improving ourselves, improving our life value. Tetap produktif dan kreatif serta tetap berusaha. Dan karena ingat ada suatu pernyataan, you reap what you sow. Itu apa yang kau akan tuai apa yang telah kau tabur. So guys, manfaatkan waktu dengan baik dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah setia stay tune with us. Terima kasih banyak untuk Kak Adit tentunya, semoga sukses selalu diberkati Tuhan. Oke Kak. Terima kasih. Oke guys, so thank you for joining our demo Bincang Motivasi bersama Mari Jo Belajar. See you. Bye.